Shalom saudaraku, kabar yang baik bagi kita supaya kita terus melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saya ada di pastori gereja. Kembali saya merenungkan keberadaan saya bertahun-tahun melewati masa-masa ketika pastori ini baru dibangun tahun 98, dan kemudian kami harus mengungsi pada tahun 99 meninggalkan pastori ini. Ada perenungan yang memang membuat saya berubah dalam paradigma saya tentang kepemilikan harta benda. Nah, memang kita bicara kehilangan, kita semua bisa saja pernah mengalami kehilangan, apakah itu bentuk yang kecil, sedang, atau bahkan kehilangan yang terbesar dari harta milik kita. Saya ingin berbagi bahwa pengalaman kehilangan itu saya pernah alami sejak masa kecil, waktu belum TK, dan pada waktu itu saya mendapat sebuah bola kasti dari papa, dan saya merasa senang sekali, seolah-olah itu satu benda yang sangat membuat saya bahagia. Tapi baru sehari kemudian saya main-main bola itu di jalan, kemudian tiba-tiba bola itu jatuh ke selokan yang besar, dan ketika bola itu jatuh dengan arus yang deras, saya tidak berani untuk turun. Saya hanya bisa melihat bola itu semakin jauh, dan rasa kehilangan itu benar-benar menyakitkan saat itu. Itu malam itu bisa saya tidak tidur semalaman memikirkan bola itu. Tapi itu sudah lewat begitu lama. Peristiwa-peristiwa kehilangan pernah juga terjadi pada waktu saya mengikuti mission trip. Barang saya hilang waktu pindah kapal ya, tertinggal entah kemana, juga kita juga lewat nggak terlalu. Tapi peristiwa kehilangan yang buat saya sih, ketika kami timur waktu itu, kami harus meninggalkan barang-barang yang ada di pastori ini, dan menurut saya waktu itu beberapa barang yang berharga, buku-buku yang saya kumpulkan selama kuliah, dan ada kaset-kaset juga, dan tentu ada barang-barang gereja dan sebagainya. Tapi ketika keluar itu kita memang harus keluar, hanya barang apa adanya yang bisa dibawa. Tetapi dari malam itu kemudian mengingat lama waktunya untuk bisa melupakannya. Tapi dari sisi ini kemudian saya merenungkan kembali, harta yang kita miliki sifatnya memang sementara. Dan apalah artinya kalau kita mengumpulkan harta? Kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata juga bahwa karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan janganlah kamu kumpulkan harta di dunia ini, karena ada ngengat, karat yang bisa merusaknya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Tidak ada salahnya dengan harta yang kita gunakan, yang kumpulkan. Tapi poinnya buat kita, ketika pengalaman kehilangan itu kita harus alami. Dan ketika saya kembali di sini lagi tahun 2017, semua sudah berubah. Apa yang dulu pernah ditinggalkan sama sekali tidak ada lagi. Ya mungkin beberapa milik gereja yang ada, tetapi semuanya ini kita tetap belajar bahwa siap atau tidak, kehilangan itu bisa kita hadapi setiap saat ya. Itu bicara tentang harta, apalagi kalau kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam segala keadaan kita memang harus siap dan menyadari bahwa semuanya itu ada di dalam pengetahuan dan kepedulian Tuhan. Akhirnya saya melihat bahwa kehilangan, tapi kemudian ada lagi. Dan sesuatu yang ajaib memang ketika
kita sudah percaya Tuhan dan bahkan mengerti bahwa harta itu kita miliki sementara, kalau kita bisa gunakan juga, bisa juga berbagi. Tapi di dalam semuanya ini mengajarkan kita supaya hati kita jangan melekat pada harta. Hingga kalau terjadi kehilangan, kita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi sebaliknya, ada barang yang bisa kita nikmati, ada barang yang kita bisa berbagi, dan terutama kalau kita bisa memiliki, kita bisa menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, biarlah kita bekerja di dunia ini dengan satu perspektif yang baru tentang kehidupan kita. Walaupun hidup di dunia ini sementara, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita bisa dipercayakan untuk memiliki harta benda, kekayaan, rumah atau apa, jangan lupa semuanya itu sifatnya sementara. Bisa hilang dalam sekejap. Tapi ketika hal itu terjadi, kita adalah orang-orang yang kuat dan selalu siap. Bahkan jauh lebih dari itu, kita sudah mempersiapkan harta di surga. Iman kita di dalam Yesus Kristus, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, memastikan kita memiliki rumah di surga. Dan bahkan bila kita dipercayakan di dunia ini untuk mengelola harta yang ada, kelolalah dengan baik. Dan jangan lupa, jangan hidup hanya untuk diri sendiri, tapi biarlah kita menjadi berkat. Bahwa kalau kita sudah diberkati, kita menjadi berkat bagi siapa saja yang membutuhkan. Dan percayalah, Tuhan akan selalu mengalirkan berkat bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.